Tiba-tiba gue bangun, tapi badan gue masih tidur. Gue inget banget gue duduk sila nih gini, dia nyamperin gue di salaman, mukanya hitam nggak kelihatan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah ada seorang pendaki. Beliau bernama Bang Gael. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sedikit gue ceritakan sinopsisnya. Jadi gue ketemu sama Bang Gael ini ketika mendaki Gunung Semeru Bang ya. Iya. Itu kita ketemu di Kalimati. Iya. Ingat gak tuh? Nggak sengaja tuh kok. Kayaknya kenal nih orang, jadi ternyata satu kampus sama gue, satu tongkrongan ya. Jadi satu tongkrongan itu di tempat tongkrongan di kampus itu. Dan ternyata kita sambut bareng dan alhamdulillah silaturahmi itu lancar Bang, ya, jalan terus. Jadi teman-teman semua, hal baik itu atau orang baik itu akan dipertemukan dengan orang baik juga. Punya YouTube juga Bang ya? Punya, kebetulan. Promosin Bang, YouTube-nya apa Bang? Eskom KW. Eskom KW. Jadi kebanyakan sih sitkom ya. Bahas sitkom, ada horor juga. Ada horor. Nah, ya, teman-teman semua yang suka horor nih langsung mampir. Pada video kali ini atau kesempatan kali ini lo akan bercerita tentang di gunung mana nih, Bang? Gua akan cerita tentang di Gunung Lawu. Gunung Lawu pada tahun berapa? 2015. 2015. Melalui jalur Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Dan kisi-kisinya sih, Bang, apa sih yang akan lo ceritain nih? Kalau banyak Dikit orang aja. bilang sih namanya Rogo Sukmo ya. Rogo Sukmo. Bagaimanakah kisah atau pengalaman dari Bang Eli ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada tahun 2015? Nantikan setelah yang satu ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Gael. Jadi gua akan menceritakan tentang pendakian gue di Gunung Lawu tahun 2015. Melakukan pendakian sama ketiga teman gua, yaitu Ami, kedua ada si Pideng, dan ketiga ada si Betoy. Pada awalnya gua paginya itu mesen bis, dan dari situ udah mulai hal yang aneh sih menurut gue. Gue mesen bis, oke kata si ininya tuh nanti siang Bas, kira-kira berangkat jam 1 jam 2 lah. Oke. Gue datang tuh jam 1 jam 2. Pas gue datang, bis itu nggak ada tiba-tiba kan. Loh, nggak ada katanya Bang. Nanti kali katanya sore. Oke, gue tunggu sampai sore. Pas udah sampai sore sekitar jam 5, itu nggak ada juga Bas. Nggak ada lagi Bang. Iya, paling malam deh nunggu kata dia, tunggu malam. Akhirnya gue baru dapat bis malam tuh jam setengah 8. Setengah 8 dari pagi tuh? Dari siang. Siang gue nunggu. Nah, cerita gue berangkat sampai ke terminal Mendolo itu jam 12 siang. Nah, di sana gue dijemput ada kenalan gue namanya Om Pedut. Nah, setelah itu gue dijemput, gue dibawa ke tempatnya lah buat istirahat segala macam. Nah, malamnya itu baru gue diantar ke base camp Cemoro Sewu. Paginya itu saat gue bangun, gue mau ngambil air buat minum, gue ketemu cacing merah tuh. Gue juga nggak tahu kan, gue nggak pikir apa kan Di base camp tuh? Iya, cacing merah apaan nih gue nggak tahu kan. Ya udahlah, gue bodo amatin gitu kan. Udah, tapi akhirnya habis itu gue ngumpul doa jalan. Nah, posisi juga itu gue naik cerah banget, benar-benar cerah, bagus. Biasalah di jalan pasti kalau yang udah pernah naik Lawu ketemu jalak Lawu kan. Padahal ya gue sih positifnya ya gue jalan sih padahal ya sesuai jalur lah. Tapi di situ gue diikutin juga tuh sama burung. Ya udahlah, gue biarinin aja. Nah, sampai di pos 2 tiba-tiba tuh cacing ada lagi.
di sini gue di pundak. Nah gue bingung dong, apa ini kenapa sih kok ada cacing lagi, gue bilang. Gue singkirin lah, ya udah gue singkirin aja gitu kan. Nah di jalan perjalanan heran nih gue, biasanya nih orang nih, satu teman gue si Ami itu naik itu biasanya nggak pernah nih kayak gini tingkahnya, aneh nih orang, tumben-tumbenan kan. Sampai teman gue yang 3 itu juga, lu kenapa sih tumben-tumbenan kayak gini, biasanya dia diem aja, dia petakilan. Nah bingung tuh gue kan, petakilan kenapa sih lu. Udah tuh dia cuma malah petakilan segala macam nggak jelas kan. Sampai di pos 5 tuh gue sore, di pos 5 jam 4. Posisi itu pendakian juga lumayan sepi, nggak terlalu rame. Gue mutusin buat ngecamp di pos 5. Kebetulan ada warung kan. Iya. Dan di situ gue doang yang camp, nggak ada orang lain. Ya cerita gue masang tenda segala macam. Maghrib, nah habis maghrib tuh tiba-tiba si warung nyetel sinden. Gue kaget dong, malam-malam nyetel sinden. Ih, ngapain ini orang nyetel sinden ya? Ya udahlah, gue positive thinking aja lah. Habis masak-masak, gue ngerokok nih sama teman gue nih si Ami. Gue ngerokok di pinggir jurang tuh memang. Gue lagi ngerokok, gue nggak enak kan, perasaan gue nggak enak kayak ada yang ngeliatin gue nih dari belakang kan. Gue nengok, nggak ada. Gue diem lagi, gue nengok lagi, nggak ada. Gue bilang, nih, gue nggak enak nih, kayak ada yang ngeliatin. Udahlah, gue cabut duluan ke tenda ya, gue bilang gitu. Udah sono dah, kata dia, udah. Cerita, gue masuk tenda, nggak lama dia masuk tenda juga tuh. Masuk tenda, gue nggak lama pada mau tidur. Nah, saat gue tidur itu gue ingat jam 8:30 malam. Jam 8:30 malam gue tidur, tiba-tiba gue bangun. Tapi badan gue masih tidur. Jadi raga atau apa ya, raga gue yang bangun. Gue sadar posisi masih sama, gue tidur, gue bangun gini, posisi sama, tenda. Tiba-tiba ada pendaki 2 orang samperin gue. Gue merinding juga jadinya. Gue datang, dia datang nih samperin gue. Gue inget banget nih, pokoknya dia tuh setelan pendaki lah, pakai flanel kotak-kotak coklat, kaos dalaman hitam, pakai carry lah, setelannya rambut gondrong. Masih inget banget gue. Yang satu temennya itu botak, pakai kaos hitam polos, celana kargo abri gitu. Pakai sepatu lah, kaos kaki merah. Terus si yang gondrong ini nyamperin gue. Gue inget banget, gue duduk sila nih gini. Dia nyamperin gue, dia salaman ngasih salam gue. Gue refleks dong, gue salamin kan. Dia duduk depan gue, mukanya hitam, nggak kelihatan apa-apa. Gue sama-sama tatap-tatapan doang tuh. Ini siapa nih, gue bilang gitu kan dalam hati gue. Gue jangan sampai ngikut dia nih, gue gitu kan mikirnya kan. Nah yang si temennya itu cuma ngeliatin gue di sana di luar, cuma diam ya, nungguin di luar. Gue tatap-tatapan itu ada kali setengah jam. Gue pengen nanya tapi gue ngeri juga kan. Gue diam, dia diam. Gue kebangun tuh. Ih, kaget gue, ya kan. Kok kosong ya, sepi, nggak ada siapa-siapa kan. Nah terus setelah itu semua tuh pada bangun akhirnya. Semua bangun juga tiba-tiba. Pas gue bangun, gue liat jam, ternyata baru jam 11. Baru jam 11 malam. Padahal gue ngerasa tuh udah lama buat gue tidur kan. Biasa lah, masak-masak gitu, ngopi. Tidur lagi, gue begitu lagi. Gue bangun lagi. Raga lo? Bangun lagi raga gue. Sepi dulu nih awal kan. Sepi banget, hening. Tiba-tiba rame. Gue herannya itu depan gue inget banget 2 orang, satu main gitar, satu laki, satu cewek juga. Itu rame semua, pokoknya rame. Yang tadinya tuh kayak dia tuh pada sibuk sendiri ngeliatin gue semuanya. Gue kaget dong, ih diliatin aja gue. Gue jadi scare juga kan, takut gue. Wah gila gue gitu, wah gila gue langsung nyebut aja kan, astagfirullahaladzim ya Allah, gini macam. Tak, gue bangun lagi tau, gue bangun, sampai guenya juga bangun gitu. Astagfirullahaladzim, gue langsung ngucap lah segala macem. Yang air situ gue nggak bisa tidur sampai jam berapa ya, jam 3 jam 4. Nah akhirnya gue baru bisa tidur tuh. Nah yang tadinya tuh cerah cuaca kemarin, dan gue udah nanya yang lain apa kayak pendaki lain yang udah turun kan, sebelumnya cerah, bener-bener cerah banget. Semenjak gue habis ini gue mimpi itu hujan, kayak cuaca berubah deh, pokoknya gelap, udah kayak pengen hujan segala macem. Dan gue nggak mikir apa-apa kan di situ kan. Nah habis itu gue summit. Nah dari pas summit itu gue udah ngerasa nggak enak nih. Ada apa ya? Gue begitu kan, kayak ada apaan nih?
gitu. Ya udah, singkat cerita gue habis summit, gue langsung turun tuh. Gue udah nggak mau camel kan, gue nggak bilang juga sama teman-teman gue yang lain. Gue turun, hujan tuh, gue bener hujan lebat banget, angin, badai segala macem. Gue ini, waduh, ini kenapa apa karena semalam ya, padahal sebelum-belumnya itu cerah, bener-bener cerah banget, pokoknya bagus banget laut tuh pas lagi cerah tuh. Nah ini badai segala macem, hujan, wah pokoknya nggak karuan deh pokoknya. Udah gitu gue turun juga sepi, rombongan gue doang tuh berempat-empat. Hawanya tuh juga tiba-tiba beda, pokoknya tuh lembab, yang gue rasain tuh lembab, nggak enak, aneh. Dan juga teman-teman gue juga pada diem aja sih, biasanya gitu ya, pada diem ya, nggak ngomong apa-apa segala macem. Kenapa sih, gue dalam hati gitu lagi kan, kenapa sih, gue bilang ada apaan lagi sih, gue bilang gitu kan. Nggak cerita gue sampai pos berapa gitu, ada tuh cacing lagi di pundak gue kaget kan, kaget dong gue. Ih, cacing lagi, gue bilang kan. Cacing yang sama, bentuknya sama. Sama, benar-benar sama. Gue inget banget, gedenya cuma segini, tapi di sini lagi. Pundak lo lagi kan? Pundak gue. Dan itu gue doang, teman-teman gue lain juga nggak ada yang ngerasain. Gue inget banget juga, gue ada nggak tahu kayak bukan pos sih, jadi kayak gubuk gitu apa kan. Gue di situ tuh kan, rada neduh juga kan. Tadinya gue belum pakai jas hujan tuh, padahal gue bawa. Jangan dicontoh juga ya. Gue belum bawa. Gue bawa tapi belum gue pakai. Gue gitu, akhirnya gue pakai nih. Akhirnya gue pakai kan, gue berhenti di situ. Nah di situ gue juga kayak sekelibat sih, nggak tahu orang, nggak tahu pendaki atau apa. Jadi kayak ini kan jalur di sini ya ceritanya. Ini tuh gubuk lah, kasarakan gubuk. Dia tuh di sebelah sana. Kiri gubuk. Kiri, di ujung, pokoknya rada ujung. Gue juga mikir heran sih, itu siapa ya, ngapain ya. Gue diem, tapi gue gak bilang teman-teman gue. Cuman gue bilang, gue dalam hati aja, itu orang ngapain ya. Paling cuman ini kali, kayak lokal atau lagi orang lokal, orang nari apa gitu kan. Nyari kayu kali ya. Nyari kayu atau nyari apa kan. Ya udah gue diemin kan. Gue juga belum jalan sih. Gue liatin, tapi tuh orang masih di situ juga diem kan. Ngeliatin lo gak tuh? Ngadepnya itu nyamping tapi nyamping dia, cuman diem doang sih, diri nggak ngapa-ngapain. Bilang nih orang ngapain ya kan, masih hujan-hujanan kan. Ya udahlah, gue nggak bilang juga tuh, gue bilang aja udah harus cabut, gue bilang gitu kan ke teman gue. Udah tuh sampai gue bawah tuh. Nah yang gue heran itu pas sampai gue pos 2 atau 1 tuh hujannya makin badai, pokoknya makin segala macem lah, nggak karuan. Udah, nah pas sudah sampai di bawah tuh baru gue cerita kan tuh ke teman-teman gue semalam gini. Oh yang bener loh, gue perasaan nggak gimana kan. Iya bener, bilang gue gini. Oh ya, yang gue lupa satu, yang gue ingat juga, pokoknya gue kayak ngeliat apa ya, lahan luas tapi di tengahnya tuh kayak ada kolam atau apa gitu kan. Gue juga nggak tahu sih apa benar emang ada di laut atau enggak. Pokoknya gue lihat itu juga tuh jelas. Udah tuh, tapi kayak udah asal ngeliat aja. Nah udah habis itu nyampe pulang, sampai gue mau pulang juga pun masih hujan juga deras kan. Gue orang nih kenapa ya? Gue takutnya ngikut. Gue gitu takutnya gue ngikut kan. Nah teman gue yang itu juga kan, yang tadinya petakilan tuh, tiba-tiba diem. Maaf gue ini, kemarin lu petakilan, sekarang lu diem, gue gitu kan. Nggak apa-apa, kata dia gitu doang kan. Udah, kita gue balik sampai Jakarta. Alhamdulillahnya nggak ada masalah apa-apa. Ya udah, mungkin seperti itu aja sih yang gue alamin sih. Oke, itu teman-teman semua pengalaman dari Bang Gael ketika melakukan pendakian Gunung Lawu pada tahun 2015, Bang ya. Yeah. Ini benar-benar pengen gue tanyain detail banget nih Bang, masalah yang sukma ataupun raga lah itulah ya. Yeah. Nah, jadi pertama itu ketika lo sampai di base camp, lo ngeliat tuh cacing. Iya. Cacingnya tuh di mananya tuh Bang di base camp itu? Pokoknya gue ngambil tuh kayak di kendi gitu deh. Di kendi? Seingat gue sih kendi.
Nah gue ambil air di situ. Cacingnya warnanya Merah ke hitam-hitaman kayak gitu. Enggak, Oh, pink. itu merah keping-pingan. Kecil. Segini nih kira-kira lah, nggak terlalu gede. Di tengah perjalanan tuh ada cacing yang sama di Pundak gue. pundak lo. Mm. Saat lo lihat tuh cacing, lo mencoba singkirin atau Awalnya kan gue mikir kan, kok ini kayak cacing yang tadi kan gue bilang gitu kan. Akhirnya gue yaudahlah, gue singkirin aja kan, gue pelan-pelan gitu gue singkirin. Ya udah, gue nggak mikir ada apa-apa kan di situ. Ya udah paling gitu sih emang. sampai di pos 5 bermalam, situ ada warung ya. Biar Ada warung dan cuma tenda lo doang nih. Tenda gue doang. Di situ Oke. cuma gue doang. Setelah lo bangun tenda, makan lo ngerokok ya. Ngerokok gue di pinggir jurang. Pinggir jurang kan Iya. ngeplong itu ya. Ngeplong. Enak banget ya. Iya. Nah, dan ternyata di situ lo seperti ada yang ngeliatin nih Iya, gue ngerasa kayak yang tapi di belakang ya, di belakang di gue. belakang lo. Temen lo ngerasain nggak? Dan pada akhirnya dia cerita, oh iya gue lupa, dari tadi dia ngerasa juga. Oh, pas pulangnya itu dia cerita juga. Iya, dia ngerasa Kalau juga pas ada- kita ngerokok itu ada yang Ada yang ngerasa kayak merhatiin di belakang. ngeliatin di belakang. Karena udah apa ya bisa dikatakan risih gitu ya. Risih. Nah, Masuk ke dalam tenda nih. Hmm. Tidur nih. tidur. Nah, ternyata ini tidur nih sebenarnya menarik, pengen gue bahas nih. Yang lo tidur, sukma apa raga? Sukmanya berarti ya? Sukma sih ya. Sukmanya ya? itu Iya. bangun. Bangun. Lo ngeliat gak raga? Gue ngeliat cuma kaki gue. Gue nggak berani ngeliat ke belakang. Jadi gue cuma bangun, udah. Gue nggak berani ngeliat kemana-mana. Kan gue sadar, maksudnya kayak, yaudah, wah ini aneh nih gue bilang kan. Gue ngeliat kaki gue, tapi gue gue nggak mau ngeliat kemana-mana. Temen lo kelihatan nggak? Kelihatan sedikit. Pokoknya sedikit. Berarti kelihatan kaki persis. semua sleeping bag semua tuh. Iya, kelihatan. Posisi sama di Posisi tenda sama, situ. sama persis nggak berubah, bener-bener. Pokoknya gue tidur jadi kaki ini pintu tenda nih. Ya udah, gue ngadep pintu tenda. Gue duduk ke sana. Dan ternyata ketika lo duduk situ ada dua Pendaki. pendaki. Yang satu rambutnya gondrong, Gondrong. pakai flanel. Hmm. Yang satu rambutnya botak, pakai baju hitam, pakai celana kayak kargo, Iya. sama kaos kaki merah. Merah. Berarti saat itu lo bener-bener ngeliatnya lama ya sampai lo masih inget betul tuh. Sampai sekarang buat gue itu yang paling membekas sih. Sampai sekarang pun gue masih inget. Dari cara dia nyamperin gue, dari cara dia salamin gue, itu dia masih inget gue. Oh ya sempet salaman ya. Sempet salaman gue. Gue pikir apa ini orang pendaki yang hilang. Dia ngedeketin lo tuh berarti. Ngedeketin gue. Kayak gue mikirnya kayak nyambut sih. Gue mikirnya gitu ya, apa dia nyambut atau gimana kan. Apa gue mikirnya juga apa nih orang pendaki yang hilang. Gue mikirnya gitu. Gue mikir gitu juga tuh bisa jadi kan. Gue nggak tahu. Lo ngeliat persis mukanya sih gak sih bang? Yang rambut gondrong, terutama rambut gondrong, soalnya pas itu ngajak salaman tuh yang itu ya. Hitam sih, muka hitam doang. Jadi kayak rambutnya tuh gini gondrong gitu, benar gondrong, tapi mukanya hitam. Nggak kelihatan apa-apa. Yang satu lagi yang botak itu Yang botak itu juga sama. Botak tapi nggak kelihatan mukanya itu hitam. agak jauh siluet mungkin ya. Agak jauh. Jadi kayak dia tuh dari tenda gua, dia rada kesanaan lagi. Jadi kan depan tuh kayak rada Iya. lapang kan. Dia rada kesanaan sih, rada jauhan. Oke. Sampai kira lo terbangun dan ternyata jam 11 sih. Masih jam 11. Nggak terlalu lama, padahal saat lo ngerasain tidur itu lama ya. Oh iya, dan gue juga ngerasa sih auranya dia tuh sih nggak jahat. Maksudnya kayak auranya sih baik-baik aja sih. Nah, gue juga mikir gitu, apa dia emang dia nyambut gue ya, atau dia emang Entah jelmaan, kita nggak Iya, tahu lah kita ya nggak tahu masalah lah. kayak gitu. Nah. Sebenarnya lo peka gak sih bang akan hal kayak gitu? nggak terlalu sih. Cuma Nggak kadang terlalu. kayak kalau kayak aura gitu gue kadang ngerasain aja sih gitu. Kalau ini orang gimana gitu, bagaimana. Dan yang pendaki gondrong itu tatap-tatapan sama lo itu sekitar setengah jam, sangat lama Setengah dong jam. berarti itu. Lama, gue diem-dieman di situ. Nggak ada obrolan. Nggak ada. Gue juga mau ngobrol, takut juga. Gue juga takut. Jadi kayak Takut gue ya? mau ngajak ngobrol tapi nggak dinyatakan gue diajak atau kemana-mana kan. Nah, itu gue nggak mau ngambil resiko di situ tuh. Iya. Ya kan, tapi juga nyusahin temen gue atau gimana kan. Nah, sampai akhirnya saat itu lo bangun lagi kan, teman-teman lo juga bangun. Dan nggak lama teman-teman bangun dan lo bangun, kita tidur lagi nih. Tidur lagi, Sama lagi kejadian kayak gitu. bangun lagi, Sukma sama lo lagi, keluar bangun, lagi. Keluar ya. Nah, Sukma lo maksudnya keluar, bangun lagi gitu, keluar. tetap ngeliat kaki lo. Tetap dan posisi sama masih kayak gitu lagi. Tapi yang beda tuh, yang tadi 2 orang jadi rame. Sekarang rame, bener-bener rame kayak pasar lah. Atau kalau nggak pasar kayak emang pendaki lagi rame aja gitu. Tadi sempat lo singgung bahwa ada yang main gitar. Sebenarnya kan ada, nggak boleh juga kan di Nah. Gunung Lawu bawa gitar. Itu dia, gunung jarang lah yang boleh bawa gitar. Iya. Tapi ada yang main gitar, yang gue bingung tuh kan.
Iya, yang bilang gitu kan. Yang habis itu dia pada ngeliatin gue semua. Nah, gue kaget kan ada. Ngeliatin berbarengan gitu ngeliatin lo semua tuh. Barengan ngeliatin gue semua. Sekitar berapa orang tuh? Ya, 10 lebih lah. 10 lebih. 10 lebih. Berarti rame banget loh. Rame banget. Nah, yang pas itu baru tuh auranya rada nggak enak yang di situ. Yang di situ beda sama yang tadi pendaki Yang gua pertama. itu. Iya. Yang di situ baru auranya rada-rada kayak mencekam lah dikit. Iya. Di situ tuh. Lo ngeliat sama persis gak pakaiannya sama yang lo ngeliat yang 2 orang gitu tuh? Beda. Ini Beda. kayak beda orang sih. Yang rame Beda rame sosok itu lah bukan. ya? Beda sosok lah. Nah, Mukanya sama kelihatan hitam semua? sama hitam semua. Maksudnya nggak kelihatan Nggak nggak kelihatan kelihatan. muka ya, badannya aja gitu kan, raga-raganya aja, tangan tapi kayak orang aja. Kayak orang aja lah, kayak aktivitas biasa lah ya? Aktivitas biasa. Dan Panjang. jarak berapa meter tuh? Kalau boleh Nah, tahu? kalau yang main gitar itu dekat sama gue. Dekat banget. Ya gue taruhlah gue di sini. Dia ya paling semeter lah. Semeter. Nggak jauh. Bener, tapi lo dengerin alunan gitarnya gak sih pas saat itu? Nggak. Tapi dia bener-bener ngejereng gitu? Kayak nyanyi aja dia. Kayak nyanyi, kayak lagi nongkrong nyanyi aja. Dan lainnya juga aktivitas, tapi gue nggak dengar suara. Nggak bisa nggak kayak suara apa-apa. Oh, berarti bener-bener sunyi di kuping lo dong? Sunyi. Tuh? Sunyi. Gue cuman gue sadar tuh gue ngobrol dalam hati aja. Gue kenapa nih gitu ya? Iya. Gue kenapa nih? Ini kenapa nih? Apa gue di mana? Apa gue dibawa kemana kan? Gue Iya, mikirnya iya. gitu kan. Oke, sampai akhirnya kebangunlah untuk summit attack bang ya? Iya. Sekitar jam berapa tuh bang? Oh, kok sampai tetek gue rada siang. Oh rada Jam siang. 7 lah. Jam 7 7. gue baru summit. Yang kemarinan itu cuaca cerah, Berubah drastis. berubah drastis. Jadi Ya badai lah ya. Badai lah segala macam. Iya, Angin gue kenceng. ngebayangin sih Gunung Lawu tuh badai dan gelap tuh pasti. Parah. Iya. Berarti saat badai dan hujan itu dari atas sampai benar-benar bawah benar-benar sampai Sampai gue pulang turun, tuh. sampai gue pulang masih hujan. Sampai gue sampai terminal tuh masih hujan. Bener-bener nggak berubah sama sekali. Padahal kan tuh beda wilayah ya. Udah jauh. Udah jauh Itu kan dari terminal itu kan jauh. Dari terminal ke base camp itu bisa 2 jam. Iya 2 dari jam terminal sampai ke 3 jam. Tawangmangu itu kan. Iya. Oke. Jauh masih hujan. Nah, setelah itu lo turun summit, nyampe tenda berberes ya. Iya, Berberes berberes. dan langsung bergerak turun nih. Iya, turun. Entah itu di pos berapa, ada gubuk bang ya. Nah, iya. Ada gubuk, sebelah kanan itu jalur. Mm-mm. Nah, satu itu hujan lagi tetap kan Hujan, sama kan? Masih hujan. Sebelah kirinya itu ngeliat ya, Iya. ada Orang sosok gitulah. Gue juga nggak tahu itu orang apa bukan kan. Jadi cuman diri, diem aja udah. Tapi nyamping kan nggak apa ya. pakaiannya apa? Yang gue inget Bener-bener kayak salah ya kayak. kayak pakaian orang biasa sih yang gue inget ya. Cuman dia yang nggak masuk akal di gue aja, dia jauh di sana kayak ya ibaratnya sana kan kayak udah hutan aja gitu kan, nggak ada jalur apa-apa. Jadi dia diri di situ, gue Diem heran aja ya? dia diem, ini orang ngapain ya gitu. Oke. Posisi sepi lah, pokoknya itu nggak ada orang lain yang lewat. Gue doang rombongan gue aja Rombongan di lo situ. doang. Iya. Sampai akhirnya lo turun ya merasa Iya. nggak enak kan, Hmm. lo ajak, ayo turun gitu Iya. kan. Dan pas saat lo turun, ketika lo habis ngeliat tuh sosok itu yang berdiri diem, cacing lagi nih di sini. Nah, ada lagi. Oh, inget batu di pos 2. Iya, pos 2. Pos 2. Pos 2. Cacing lagi tuh. Cacing Lo singkirin di lagi. sini. Pertama gue masih mikir juga kan, kok ada lagi nih cacing kan gitu. Kenapa sih gue bilang kan? Ah, ya udahlah, gue nggak mau mikir yang macam-macam Iya, gue. iya. Gue singkirin lagi akhirnya. Sebenarnya misalkan lo jika cacing tanah, kita kan bergerak terus bang ya. Iya. Dan ketika dia ngerembet kan ya jatuh juga lah. Kecuali pasti. pacet itu kan Pacet, nempelnya iya. nyedot kan. Iya. Kalau cacing kan ya disingkirin Iya, ini juga sebenarnya deh. jatuh. Nggak mungkin juga cacing di atas pohon nempel di sini. Dan itu juga bukan cacing tanah sih, kayak bukan cacing tanah kan. Cacing tanah itu kan kayak rada kecoklatan ya. Iya. Kalau ini enggak, benar-benar merah ke pink pink. gitu lah. Iya. Dan itu ukuran kecil. Kecil. Sama persis sama yang base camp. Sama, benar-benar sama. Sampai 3 kali itu makanya. Oke, gua dan itu heran. pengalaman yang nggak pernah lo lupain sampai sekarang. Sampai sekarang ya. gue Jadi masih ingat. Raga dan Sukma lo itu saat itu Keluar. ya Dan gue baru alamin tuh seumur hidup sekali di situ. di Gunung Lawu di Gunung pos Lawu, 5 itu. Pos 5. Oke, sebelum ditutup nih Bang, videonya punya pesan atau mengingatkan lah gitu kan, bukan untuk bermaksud menggurui juga ke Bang Iya. kita berdua. Ada gak sih Bang, sampai disampaikan ke teman-teman semua nih? Paling yang mau gue sampein sih, kalau ya kita naik gunung kan bertamu ya. Ya seenggaknya kita harus permisi lah. Ya namanya kita bertamu kan, di sana ada penghuninya ya, kita sopan segala macam. Dan juga jangan lupa bawa alat-alat yang safety. Dan
persiapkan mental juga sih yang kuat buat Ya, gua. Itu aja sih. Oke. Itu teman-teman semua pengalaman atau cerita dari Bang Gael ini ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada tahun 2015 melalui Cemoro Sewu bersama 3 rekannya Bang ya. Iya. Nah, sedikit gue tambahkan, benar kata Bang Gael, kita harus safety Bang ya. Iya. Ketika kita melakukan pendakian gunung ataupun ke alam bebas apapun Ya, itu. manapun Kita kegiatan harus outdoor safety. lah. Betul, safety-nya apa yang tadi peralatan gitu kan. Basically aja dulu nih, Iya. basically dulu. Terus juga yang tadi gue juga sepakat bahwa kalau kita berkunjung ke suatu tempat yang baru kita Kita kunjungi. kunjungi, permisi lah Permisi. gitu. Entah itu apapun, kita bukan untuk mempercayai tapi menghargai. Menghargai. Betul, menghargai kearifan lokal. Kalau Ya. kita percaya terhadap begitu, musik juga kan Bang. Musik, iya. Tapi kita hargai aja. Hargai aja. Hargai Walaupun aja. kita berbeda apa namanya? Alam, frekuensi Alam, gitu kan, tapi frekuensi, kita hargain aja. Hargain, kita harus sopan lah. Betul, karena kan alam kita sama alam dia juga beda, Beda, ya. Yang iya. sama tuh alam yang Mbah Dukun itu Bang. Frekuensi sama kita. Sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Kita harus menguasai rasa takut. Jangan sampai rasa takut menguasai diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.